yaitu BTS, mohon unggah ulang dokumen transkrip nilai ya, kemudian surat keterangan sehat dan jasmani, surat keterangan bebas nafsa karena tidak terbaca di sistem. Halo sobat semuanya, baru saja rilis secara resmi yaitu pengumuman penting dari kantor regional BKN kepada teman-teman yang sudah lulus seleksi P3K 2022, baik itu P3K teknis, P3K guru maupun juga P3K Kemenak ya. Nah, tentunya di sini nanti harus segera dilakukan sebagai penentu percepatan penetapan Pertek BKN dan NIP 3K yang nanti akan tentunya berdampak pada cepat lambatnya untuk penyerahan SK P3K. Inilah untuk contoh tampilan, yaitu ketika teman-teman mendapatkan notifikasi untuk perbaikan dikarenakan berkasnya ini nggak lengkap ya, atau BTS, sehingga nanti setelah kita lakukan sesuai dengan arahan dari BKN, maka nantinya kita akan segera terbit untuk SK P3K nya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan kembali terkait tentang mekanisme usul penetapan nomor induk P3K, baik itu P3K guru, P3K teknis, kesehatan maupun juga P3K Kemenak. Tentunya di sini setelah teman-teman melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan ya, maka nanti akan masuk diusulkan ke BKN melalui kantor regional masing-masing. Nanti di sana akan masuk ke meja petugas verifikasi dan pengadaan BKN ya. Dan kemudian dari hasil verifikasi nanti akan ada tiga hasilnya teman. Yang pertama yaitu berkas memenuhi syarat, artinya nanti akan langsung diproses. Kemudian ada berkas yang BTL, kemudian ada juga berkas yang TMS. Nah, BTL ini sama halnya dengan berkas yang BTS, teman-teman. Nah, tentunya di sini merupakan momentum yang sangat penting sekali untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum menerima SKP 3K. Karena kalau misalkan kita ini mendapatkan suatu kesalahan ketika kita melakukan pemberkasan ataupun juga berkas nggak lengkap, maka nanti nggak akan bisa diproses untuk nanti Pertek BKN dan juga pengusulan nomor induk P3K kita. Dan tentunya nanti akan berimbas juga terhadap cepat lambatnya untuk penyerahan SK P3K ya. Dan di sini kita cek di tampilan salah satu kanrek BKN, yaitu dari BKN Surabaya. Nah, di sini pada bagian progres penetapan nomor induk P3K, dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman pendaftar P3K teknis, ini sudah mulai diproses ya untuk pengusulan penetapan nomor induk P3K-nya. Nah, ketika di sini untuk penetapan NIP 3K, di sini ada kode-kode yang tentunya kita perlu ketahui, yaitu usul masuk merupakan usulan dari instansi yang diajukan melalui aplikasi SIASN. Kemudian dari hasil usul masuk nanti akan ada yang BTS, kemudian ada TMS, kemudian juga ada yang ACC. Dan untuk yang BTS ini adalah dokumen usulan ini dalam perbaikan dan dikembalikan ke instansi. Artinya teman-teman setelah melakukan pemberkasan dan juga pengisian DRH itu ternyata untuk data ataupun juga dari file-file yang diupload itu nggak memenuhi persyaratan dan akhirnya dikembalikan ke instansi, dan ujung-ujungnya teman-teman peserta perorangan inilah nanti yang akan dihubungi untuk segera melakukan perbaikan ya. Dan di sini adalah contoh untuk teman-teman yang mengalami BTS ya. Ya, di sini kita ambilkan contoh untuk teman-teman pendaftar P3K guru yang sudah lulus, maka di sini ada nomor, yaitu nomor urutan. Kemudian juga di sini ada nomor induk kependudukan, kemudian atau nomor peserta ini ya. Kemudian nama, kemudian by name, kemudian di sini ada P3K yang dilamar itu apa. Ini adalah misalkan P3K guru, dan meskipun di sini contohnya adalah P3K guru, tidak menutup kemungkinan teman-teman pendaftar P3K teknis pun nanti juga akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Kemudian inilah untuk tahunnya. Kemudian di sini adalah usulnya adalah 5 Mei ya, 5 Mei 2023. Dan selanjutnya di sini akan ada tombol seperti ini ya. Kemudian detail, kemudian ada edit, kemudian ada hapus. Nah, untuk BTS ini penyebabnya ini seperti yang ada dalam contoh ini teman-teman, yaitu misalkan di sini memerlukan perbaikan dokumen ya. Diperlukan untuk peserta yang pertama ini adalah diperlukan perbaikan dokumen dikarenakan BTS atau berkas nggak lengkap ya. Ini adalah artinya BTS itu berkas tidak lengkap.
Kemudian untuk perintahnya mohon upload ulang ya ijazah asli. Jadi kalau ijazah asli ini mungkin ijazah yang diupload lah ijazah fotokopian atau ijazah asli, namun di sini untuk tampilannya itu enggak jelas, maka di sini kita akan BTS ya, dan akhirnya nanti kita diminta untuk mengupload ulang sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk contoh peserta yang kedua ya, nah ini adalah BTS dikarenakan dokumen ini tidak lengkap, ini juga dimohon untuk mengupload ulang ijazah asli. Kemudian peserta yang ketiga yaitu dari P3K Guru, ini adalah perbaikan dokumen. Nah kalau yang ini diminta untuk perbaikan dokumen juga, yaitu BTS dokumen ini tidak lengkap ya. Nah ini selain di sini mohon unggah ulang dokumen transkrip nilai ya, kemudian surat pernyataan 5 poin, kemudian surat keterangan sehat dan jasmani, surat keterangan bebas nafsa karena tidak terbaca di sistem SIASN. Nah ini tentunya untuk notifikasi yang sangat penting. Nanti teman-teman yang saat ini belum menerima SK P3K tentunya harus selalu mengaktifkan nomor HP atau nomor WhatsApp kontak yang bisa dihubungi manakala nanti ada berkas yang BTS, maka teman-teman dihubungi bisa cepat ya. Kalau misalkan sudah dihubungi, maka nanti apapun yang diminta, dokumen apa yang diminta ini harus diberikan ya sesuai dengan ketentuan pastinya. Jangan sampai kita untuk pemberkasan hal yang sangat penting ini kita sistem gambling ya, yaitu seadanya gitu ya. Jadi berkasnya itu scan-nya harus jelas, harus asli. Kemudian juga semua tulisan ini juga harus terbaca dengan baik ya. Dan seperti halnya yang telah disampaikan kalau misalkan di Kanrek BKN Jawa Timur yang di Surabaya, yaitu sampai saat ini sudah 99,6% ya teman, dari total usul masuk adalah 25.893. Kemudian total usul yang divalidasi ini ada 25.804 teman. Kemudian untuk update terakhir di sini ada beberapa Pemda yang terdapat BTS ya di beberapa daerah. Yaitu BTS itu di sini dijelaskan yaitu kebanyakan ini BTS ya. BTS ini dikarenakan pendidikan itu tidak linear ya, atau instansi daerah saat ini sedang melakukan konsultasi teman. Nah konsultasi keberlanjutan usulan ke Dirjen GTK Kemdikbudristek. Inilah daftar Pemdanya, tentunya kita berharap nanti semoga segera kelar ya, dan akhirnya dari yang BTS ini nanti bisa juga segera menerima SK P3K. Sama halnya dengan daerah-daerah lainnya yang saat ini sudah menerima kabar gembira, sudah menerima SK, dan ada juga kabar yang menyatakan bahwa akan menerima rapelan ya yang cukup banyak. Kemudian ada juga yang data penempatan tidak sesuai, ini adalah di Ponorogo ya. Kemudian ada data yang tidak sesuai, kemudian dokumen tidak lengkap, kemudian data tidak sesuai dan dokumen tidak lengkap. Tentunya di sini teman-teman harus selalu pantau untuk di kontaknya. Nanti ketika dihubungi ini harus segera ditindaklanjuti. Dan selanjutnya di sini untuk info terakhir ini adalah tanggal 11 kemarin ada 0,58 ini kemana gitu kan. Beberapa usulan dinyatakan BTS dikarenakan pendidikan nggak linear atau instansi daerah saat ini sedang melakukan konsultasi ya keberlanjutan usulan ke Dirjen GTK Kemdikbudristek. Kemudian instansi yang usulannya dinyatakan BTS ini karena hal ini ya, misalkan ini pemerintah Kota Blitar, kemudian juga Pasuruan, kemudian juga pemerintah Kabupaten Pacitan. Sementara itu untuk beberapa usul lainnya dinyatakan BTS karena terdapat kesalahan dokumen, persyaratan, dan saat ini usulan dikembalikan ke instansi untuk diperbaiki. Jadi sobat semuanya ini selalu pantau ya di akun masing-masing dan juga tentunya di kontak pribadi kita. Manakala nanti kita dihubungi untuk melakukan perbaikan, segera saja ditindaklanjuti. Dikarenakan kita ada yang tertinggal satu, maka semua nanti harus menunggu ya untuk penyerahan SK P3K-nya.